Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelum lanjut ke pelajaran kita, saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini untuk terus membuat video pembelajaran ya. Oke, di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur percabangan. Ada if else, kemudian ada if bersarang, kemudian ada juga struktur percabangan switch case ya. Kemarin kita juga udah latihan tentang itu semua. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu struktur perulangan ya. Ada yang menyebut struktur repetisi, struktur looping, tapi saya lebih prefer di sini saya sebutnya struktur perulangan. Dan struktur perulangan yang pertama yang mau kita pelajari ini adalah for. Struktur perulangan for. Ini bisa perulangan, bisa repetisi. Kemudian ada yang nyebut juga loop, ya artinya sama sih, ulang semua. Nah, struktur perulangan ini gimana? Nah, nanti akan kita pelajari di video ini. Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan diagram alir atau flowchart dari prinsip kerja si for ini ya. Prinsip kerja struktur for ini. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada di for ini adalah nilai awal. Nah, ini di sini kita deklarasikan nilai awalnya dulu berapa, kemudian di sini ada syarat perulangan. Akan diulang ketika apa gitu. Ini kan percabangan juga kan, maksudnya bener nggak? Maksudnya memenuhi syarat perulangan nggak? Kalau iya, maka eksekusi perulangannya akan dijalankan dan kemudian statement tubuh dari si for ini akan dijalankan. Nah, kemudian karena eksekusi perulangan ini dijalankan, maka akan menghasilkan nilai baru. Nilai awalnya ini sudah berubah. Kemudian balik lagi syarat perulangannya masih terpenuhi enggak? Oh iya, masih terpenuhi. Berarti lanjut lagi seperti ini. Nilai baru lagi muter karena ini perulangan, dia akan berulang muter bolak-balik sampai syaratnya tidak terpenuhi. Ketika syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka ini akan out atau ke program setelahnya. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman masih agak bingung, nggak apa-apa, ini cuman masih flowchartnya aja. Setelah ini saya tunjukkan sintaks dari si for tersebut. Nah, sintaks dari si for ini adalah for, kita pakai yang bisa di enter ya, komen, ini baru komen ya teman-teman. Ini for, kemudian dalam kurung nilai awal, kemudian titik koma atau semikolon, kemudian di sini ada syarat perulangan, kemudian titik koma lagi, kemudian di sini ada eksekusi perulangan, kemudian di sini ada tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal. Di sini ada statement atau perintah apa yang mau dijalankan, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kurawal atau tutup bracket ya. Nah, ini nilai awalnya adalah nilai yang harus kita deklarasikan, nilai awalnya itu berapa gitu. Kemudian syarat perulangan itu adalah akan diulang jika apa gitu loh. Jadi diulangnya itu ketika apa? Kalau nggak memenuhi syarat berarti ya nggak diulang, langsung selesai, langsung ke program selanjutnya, seperti itu. Kemudian eksekusi perulangan itu kalau misalkan sudah memenuhi syarat perulangan mau diapain gitu loh. Eksekusi perulangan itu mau diapain gitu.
ya. Kemudian dijalankan juga statementnya, misalkan nyalakan lampu atau apa gitu. Kemudian baru tutup bracket. Nah, setelah dari sini, karena ini perulangan, dia akan nanya lagi nih, balik lagi nih ke syarat perulangan seperti yang di flowchart tadi. Mungkin saya kecilkan aja. Nah, ini akan balik lagi nih ke syarat perulangan, nanya lagi nih syarat perulangannya masih terpenuhi enggak. Nah, kalau iya, maka eksekusi perulangannya dijalankan, statementnya juga dijalankan. Kemudian nanya lagi nih, syarat perulangannya masih terpenuhi enggak? Oh enggak, berarti langsung loncat ke program selanjutnya. Tapi kalau masih terpenuhi gimana? Ya udah, ini eksekusi perulangannya masih dijalankan lagi, kemudian statementnya juga dijalankan lagi. Kemudian nanya lagi sampai syarat perulangannya ini udah enggak terpenuhi. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu, dan ini saya punya program supaya teman-teman itu bisa lihat bagaimana sih prinsip kerjanya itu, bagaimana jalannya itu kayak gimana. Kita di sini pakai serial monitor ya, serial begin. Kita pakai kecepatannya mungkin 300 saja ya, biar teman-teman bisa lihat. Biar teman-teman bisa melihat, biar pelan gitu jalannya. Kemudian kita langsung tulis di sini for. Nah, di sini kita deklarasikan nilai awal atau inisialisasikan integer, kita deklarasikan dan inisialisasikan nilai awalnya. Ini kan integer i-nya pertamanya berapa? Misalkan i-nya pertamanya 0 gitu. Kemudian titik koma, syarat perulangannya apa? Akan diulang jika apa? Misalkan i kurang dari 7 gitu. I kurang dari 7 gitu ya. Kemudian titik koma. Nah, di sini kemudian eksekusi perulangannya apa? Mau diapain gitu loh. Kalau memang sudah memenuhi syarat perulangan mau diapain? Misalkan nilai akan ditambah 1 setiap perulangan. Nah, kemudian kita buka bracket, kita buat statementnya. Statementnya kita tulis di sini serial.print kita tanda petik 2 perulangan ke tanda strip. Nah, ini supaya teman-teman nanti bisa lihat bagaimana sih jalannya gitu. Nah, kemudian ini serial.print ln, kita pakai i, perulangan ke i gitu. Nah, ini kita cek dulu apakah programnya sudah benar. Kita tunggu, masih proses kompilasi. Nah, ini sudah done compiling, berarti sudah benar ya. Kita bisa rapikan. Kita copy. Kita masuk ke simulatornya seperti biasa ya. Nah, kita masih tanpa hardware. Nah, kemudian kita paste di sini. Compile, save. Nah, kemudian karena tadi kita pakai kecepatan baud rate-nya 300, kita ganti nih, ini ke 300. Harus sama, kalau nggak sama nggak. Nah, baru kita bisa lihat di sini. Nih, teman-teman bisa lihat, awal nilai i adalah 0. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3 perulangan yang sampai ke 6. Karena apa? Karena syarat perulangannya adalah kurang dari 7. Harus kurang dari 7. Nah, kemudian eksekusi perulangannya apa? Ditambah 1. Maka di sini akan loncat 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, seperti itulah jalannya perulangan for. Dia akan mengulang. Dan karena ini di tempatnya di void loop,
karena ini tempatnya di void loop, maka ini akan balik lagi setelah ke 6, itu akan balik lagi ke 0 karena tempatnya di void loop. Beda cerita kalau tempatnya ini di void setup. Misalkan saya pindah ini ya, saya pindah ke void setup seperti ini, maka ini akan sampai, misalkan ini juga saya ganti i kurang dari atau sama dengan 7 gitu, berarti sampai 7 nanti, 0 sampai 7. Kita compile. Oh, ini missing bracket. Oh, ini bracketnya lupa, nggak saya pindah sini. Seperti biasa ya teman-teman, ketika teman-teman menemukan error, teman-teman jangan panik, tapi cari kesalahannya, dibaca pesan errornya apa. Nih, teman-teman bisa lihat perulangan ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah stop dia karena dia tempatnya di void setup. Ingat di video kita yang di struktur dasar kita sudah bahas bahwasanya void setup itu akan bekerja sekali. Kalau void loop dia akan berulang sampai alatnya dimatikan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman paham di sini nilai awalnya adalah 0, kemudian syarat perulangannya adalah kurang dari 7, kurang atau sama dengan 7, jadi 7 masuk, 7 include. Kemudian eksekusi perulangannya adalah i++. Jadi bertambah 1 setiap perulangan. Nah, misalkan eksekusi perulangannya ini saya ubah gimana? Misalkan i sama dengan i plus 2 gitu ya. Jadi nanti loncatnya 22, bukan loncat 1. Compile, kita step 0, 2, 4, 6. Karena 7, karena habis 6 ini loncat 2, berarti 8. Kan 8 itu kan nggak masuk kayak di sini. Di sini harus kurang atau sama dengan 7. Ya, 8 nggak masuk. Seperti itu. Bisa saya ganti lagi, misalkan seperti yang saya jelaskan di kemarin ya, video operator decrement dan increment. Di situ saya juga jelaskan operator penugasannya bisa ditulis seperti ini. Misalkan i plus sama dengan 3. Ini artinya sama seperti tadi, i sama dengan i plus 3 gitu. Kita jalankan. Nah, 0, 3, 6. Ini loncat 3, 3, 6. Sebenarnya habis 6, 9. Tapi karena 9 tidak masuk di syarat perulangan, maka cuma sampai 6. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mulai ngerti ya jalannya. Nah, ini langsung aja kita praktek ke penggunaannya. Penggunaannya seperti apa sih gitu. Kita langsung di sini. Oh ya, ini teman-teman, ini deklarasi pendeklarasian i ini bisa juga kita tulis di atas ya. Misalkan di sini di sebelum void setup kita deklarasikan integer i, kemudian semikolon, maka di sini sudah tidak harus menulis integer lagi, tidak harus mendeklarasikan lagi. Nih, kita coba. Nah, ini compiling proses. Nah, ini juga boleh seperti ini. Nah, teman-teman paham ya? Oke, habis itu kita coba bagaimana sih fungsinya dari si for ini. Misalkan kita mau buat LED yang LED running, jadi LED-nya itu berjalan dari LCD 1 ke LED 6 gitu. Biasanya kan kita nih konstan, integer. Misalkan kita deklarasikan apa gitu. Misalkan kita tidak usah pakai variabel ya di sini. Tidak usah variabel, terus kita kan biasanya nulis banyak nih pin mode. Misalkan pin kita pakai pin 8 sampai 13 gitu ya. Kita pakai 6 LED. 8 output kayak gini. Kemudian kita copy kan biasanya karena males nulis, kita copy sampai 6 gini kan. Sampai 6.
Nah, kemudian ini kita ganti 9, 10, 11, 12, 13. Nah, seperti ini kan. Ini ketika kita sudah paham for, kita tidak usah lagi menulis sepanjang ini gitu. Jadi gimana caranya? Kita pakai for. Nah, kita cuma butuh satu aja, misalkan di sini kita tulis for tadi. For kemudian apa? Mungkin kita deklarasikannya di awal aja. Integer i. Kemudian semikolon. Nah, for i nilai awalnya berapa? Misalkan nilai awalnya 1. Nilai awalnya karena 8 ini kita pakai pin 8 sampai 13, nilai awalnya 8 gitu. Kemudian syarat perulangannya apa? Syarat perulangannya adalah ini paling besar adalah pin 13 ya, paling banyak kita pakai. Berarti i kurang dari atau sama dengan 13 gitu syarat perulangannya. Terus diapain? Ya karena ini semua kita pakai, kita hanya perlu loncat satu-satu kan. Maka kita pakainya operator i++. Kemudian tutup kurung. Kemudian buka bracket. Nah, statementnya baru kita tulis di sini. Nih, pin mode output ini kita tetap perlu, tapi cuma satu. Kita copy di sini, ininya kita ganti i. Nah, maka ini sudah cukup mendeklarasikan semua ini. Pin 8 output, pin 9 output, pin 10 output, pin 11 output. Ini sudah cukup dengan seperti ini. Ini tentunya akan sangat singkat sekali dengan mengerti struktur for ini ya. Nah, jadi cukup seperti ini ya teman-teman. Ini kita misalkan sudah, kemudian kita tadi kan mau membuat LED yang nyalanya ini ya beruntun ya, atau runtut lah, urut gitu. Maka kita juga pakai for di sini. Kita pakai kasih komen di sini repetisi. Nah, kita pakai perulangan aja lah, enak perulangan ya. Perulangan untuk menyalakan LED. Nah, di sini kita tulis for sama i sama dengan 8. Kemudian syarat perulangannya jika i kurang dari atau sama dengan 13. Kemudian eksekusi perulangannya i++ atau ditambah 1 setiap perulangan. Kemudian di sini kita tulis perintahnya atau statementnya apa, programnya disuruh apa, digital write. Nah, di sini sama kayak seperti ini. Kita nggak perlu menulis satu-satu ya, karena kita pakai 6 LED, kita nggak perlu nulis digital red 8 high, digital red 9 high, digital red 10 high. Kita cukup menulis ini i, kemudian high. Tuh. Kemudian mungkin kita pakai delaynya 200 gitu, 200 milidetik misalnya. Nanti kalau mau lebih cepat bisa dikurangin, kalau mau lebih lambat bisa ditambahin delaynya kan. Nah, ini sudah repetisi untuk menyalakan LED. Kita buat juga perulangan untuk mematikan LED. Perulangan untuk mematikan LED ini. Nah, sama kita pakai for juga. For kita pakai J, misalkan kita tambah sini integer J seperti ini. Kemudian selama i sama dengan for
nilai awalnya misalkan, oh ya kita pakai J ya, maksud saya kita pakai J sama dengan 8 gitu ya. Kita pakai 8 titik koma, kemudian J kurang dari atau sama dengan 13 titik koma lagi sama, nah seperti ini, buka bracket, kemudian apa, kita pakai juga seperti ini, digital wait J low. Ini repetisi untuk mematikan LED. Kita pakai delaynya 200 juga ya. Seperti ini. Kita rapikan, kemudian kita cek apakah program kita ini sudah benar apa belum. Nah, ini sudah benar ya. Kita copy dan kita paste di sini. Kita save. Ini kita inisialisasikan LED-nya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kita ganti warnanya biar lebih menarik ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini akan jalan seperti ini. Nah, ini jalan. Pertama nyalain, kemudian matikan, menyalakan, matikan, menyalakan, matikan, nyalakan, matikan. Seperti itu ya. Nyalanya adalah seperti ini. Kemudian ketika kita ingin nyalanya tuh gantian, nyala, 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 gimana? Ya udah, tinggal kita ubah aja programnya. Misalkan kita mau langsung mati gitu ya. Mau langsung mati berarti ya kita nggak perlu seperti ini, nggak perlu pakai 2 for, kita cukup pakai aja 1 for, misalkan langsung mati gitu LED-nya kita maunya. Kita copy ini, kita pindah di sini, ini kita hapus. Ini berarti untuk bukan menyalakan aja. Ini apa nih? Oh, J used method being. Oh, ini bisa pakai I juga karena ini sudah bukan for baru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini nyalanya gantian 1, 2, 3. Mungkin kurang lama ya, biar teman-teman bisa lihat. Misalkan setengah detik, 500. Ininya nggak apa-apa cepet, matinya nggak apa-apa kan cepet. Nah, yang penting nyalanya. Nah, ini baru 1 kali, 1 gantian dia dari LED paling atas ganti. Nah, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa coba modifikasi, coba diubah. Misalkan gimana kalau mau LED-nya ini nyalanya dari bawah ke atas, itu gimana caranya? Teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Kemudian bisa dicoba dimodifikasi untuk yang lain-lain. Tapi di sini saya sudah menyiapkan tantangan untuk teman-teman. Nah, ini kita sudah belajar, ini sudah include soalnya, ini soal latihan for, tapi kita include pelajaran kemarin ya, serial read ya. Ini ada, buatlah program untuk mengandalkan sebuah LED. LED-nya cuma 1 nih. Nah, dengan menggunakan tombol keyboard untuk konfigurasi berikut. Jika ditekan karakter 1, nah ini udah masuk ke serial read kemarin ya pokoknya, maka LED akan berkedip sekali. Dan pada serial monitor tampil karakter blink 1 kali.
Berarti ini serial monitor. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan tonton videonya. Serial read sudah kita bahas, serial monitor juga sudah kita bahas. Jika ditekan karakter 2, maka LED akan berkedip 2 kali dan pada serial monitor tampil karakter blink 2 kali. Nah, kemudian jika karakter 3, blinknya 3 kali. Berkedipnya juga 3 kali. Begitu seterusnya sampai karakter 4, 5, 6, 7, 8. Jika tombol selain yang ditentukan, maka LED padam. Karena ini soal latihan for, jadi programnya harus pakai for ya. Ini sebenarnya juga bisa pakai if, pakai yang lain-lain bisa. Tapi karena ini soal latihan untuk for, maka teman-teman harus pakai program for ya. Oke, silahkan dicoba. Nanti bagi teman-teman yang sudah mencoba, silahkan bisa codingnya di copy kemudian dipaste di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bisa nyalakan lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kita mempunyai video baru. Oke, mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.